Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga rekan-rekan semuanya masih diberikan kondisi kesehatan ya, dan sukses selalu. Kita kembali lagi pada topik mata kuliah kita, Mass Media Communication. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang magazine ya. Ini masih bagian dari printed media, media cetak. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang apa saja komponen-komponen dari majalah. Seterusnya, kenapa sih orang suka atau tertarik dia membaca majalah. Jadi dengan dua topik ini nanti kita bisa kita membuat ya atau menulis di majalah kira-kira apa topik ataupun apa komponen-komponen serta pertimbangan yang perlu kita lakukan ketika kita menjadi seorang penulis di majalah ya. Oke, baik, kita mulai topik kita. Jadi kalau kita bahas pertama tentang magazine ya, majalah ya. Jadi majalah itu apa? Majalah itu disebut juga dengan also called periodical, a printed or digitally published collection of text, essay, article, stories, poems, often illustrated, that is produced at regular interval, excluding newspapers. Oke. Kalau kita lihat dari definisi yang ada pada slide kita, jadi magazine itu periodical. Artinya apa? Ini adalah suatu media, media massa cetak yang diterbitkan secara periodik. Ada kurun waktunya. Bisa saja ada 14 hari atau sebulan, atau ada jangka waktunya tertentu. Jadi majalah itu jauh berbeda dia dengan koran. Kalau koran itu lebih kepada tiap hari, tapi kalau majalah itu dia terbit berdasarkan periodik. Jadi ada kurun waktunya. Bisa saja per 1 bulan atau per 2 bulan tergantung dari majalah itu sendiri ya, kesepakatan dari perusahaannya. Kalau kita lihat lagi printednya, jadi majalah ini masih bersifat printed, jadi dicetak dia, jadi bisa kita pegang ya, bisa kita buka lembar-lembarannya gitu ya. Jadi dia media cetak, dan biasanya printed ini berbeda dia dengan koran. Kalau koran itu lebih kepada warnanya agak hitam putih atau abu seperti itu ya. Tapi kalau misalnya majalah itu sungguh full color. Jadi ada begitu banyak warna yang ditampilkan pada majalah ini. Bisa juga dia digitally published, jadi bisa juga dia diterbitkan secara digital ya, secara elektronik ya. Mungkin bisa kita lihat nanti pelembar di internet gitu ya. Yang isinya apa? Collection of text, kumpulan dari teks. Kumpulan dari teks-teks seperti apa itu? Ada esai gitu ya, karangan, ada artikel dari berbagai keinginan ya. Misal saja tergantikan majalah itu kan ada majalah yang khusus teknologi, ada majalah yang khusus perempuan. Gitu tergantung dari topiknya gitu ya. Biasanya majalah itu dia memiliki satu tema tertentu yang mereka terbitkan untuk waktu tertentu gitu ya. Ada juga nanti cerita tentang stories, cerita-cerita atau kisah-kisah nanti, atau bahkan ada poems, puisi-puisi. Dan juga di sifatnya often illustrated, ada ilustrasi-ilustrasi ya, mungkin beberapa gambar gitu ya. Gambar itu sungguh sangat menarik karena ada begitu banyak warna di sana ya. That is produced, yang dihasilkan at regular interval. Jadi dia terbitnya itu memang teratur. Jadi kalaulah memang setiap bulan dia terbit, kalau misalnya bulanan terbitnya, maka setiap bulan dia itu pasti terbit. Gitulah dia majalah itu. Jadi dia regular interval dia. Jadi teratur. Interval itu kurun waktunya itu memang teratur. Jadi tidak pernah tidak keluar ya.
atau tidak publish. Jadi memang mereka itu sungguh memegang teguh dari publikasi mereka. The modern magazine has its roots in early printed pamphlet, broadsides, chapbooks, almanacs, a few of which gradually began appearing at regular interval. Nah, nih, kalau kita melihat majalah-majalah modern sekarang itu sungguh sangat jauh berbeda ya dari majalah-majalah dulu katanya. Kalau dulu itu lebih kepada banyak pamflet, broadside, informasi ya, berita-berita yang standar lah ya. Chapbook, chapter books ini ya, buku-buku bagian ya, bagian buku atau cerita bersambung kah nanti ya. Almanacs, itulah kira-kira ya, konten-konten yang yang dulunya gitu, early printednya gitu. Tapi kalau sekarang kita lihat itu banyak sekali perkembangan dari majalah itu sendiri. Jadi ada begitu banyak iklan-iklan, bahkan sekarang banyak juga gitu ya. Itu kalau perbedaan dengan sekarang ya. A few of which gradually began appearing at regular interval. Jadi biasanya konten-konten itu dia akan selalu tampil katanya, akan selalu tampil dalam setiap publikasi mereka yang setiap bulan ke atau berdasarkan produknya itu. Oke, nah, jadi dapat kita ambil kesimpulan pada bagian ini bahwasanya majalah itu adalah suatu media massa yang diterbitkan berdasarkan kurun waktu tertentu yang memang waktunya sudah ditentukan setiap waktunya. Jadi intervalnya jelas. Apa kalau misalnya dia tiap bulan ya tiap bulan dia akan terbit. Ya. Yang berisi tentang essay, artikel, stories dan sebagainya itu. Jadi ada karangan artikel yang illustrated. Jadi ada nanti ilustrasi-ilustrasi di dalamnya dengan tampilan yang full color, berwarna. Seperti itulah terjemahan standar dari sebuah majalah ya. Okay. Kalau kita melihat dari inilah tampilan majalah sendiri ya. Kalau kita lihat dari slide yang kita lihat, teman-teman ada melihat nanti ada beberapa komponen dari sebuah majalah itu sendiri ya. Misalnya ada running head-nya, ada kreditnya, ada headline, ada intro atau kicker, image caption, ada byline, ada subheads, body copy, full quote, folio. Oke. Mari kita bahas satu ya. Oke. Running head. Running head itu artinya berita-berita yang memang ditampilkan ya, memang lagi hits-hitsnya apa sih sebenarnya gitu ya. Jadi untuk running head itu lebih kepada artikel-artikel yang memang memiliki daya jual dari sebuah majalah itu sendiri. Itu namanya running head. Jadi ada topik-topik yang berurutan nanti ya, disusun oleh pihak publikasinya dari awal sampai akhir, yang mana yang terbaik itu yang akan mereka coba jual ya, karena itu berdasarkan nilai jual yang tinggi gitu ya. Nah, itu disebut dia dengan running head, ada kepala-kepalanya gitu ya. Nah, selanjutnya ada kredit. Nah, kalau kredit itu apa? Penghargaan kepada penulis ya. Jadi kredit itu lebih berikan kepada siapa sih penulisnya gitu ya, pembuat beritanya siapa gitu ya. Nah, itu lebih kepada orangnya. Nah, jadi kalau kita menulis berita, maka nanti kita tuliskanlah nama kita, karena itu tak di bawah judul itu nanti ya. Oke, ada headline. Nah, nih berita utamanya biasanya ditulis dengan huruf besar seperti itu biar nampak ya, karena itu adalah bedanya dengan yang lain. Headline inilah yang menjadi nanti berita yang memiliki nilai jual ya. Nah, seringkali orang baca itu kan dari headline-nya dulu ya. Kalau headline-nya itu menarik, maka nanti orang akan membaca isinya. Tapi kalau headline-nya kurang menarik,
Nah, biasanya orang malas untuk baca ya. Nah, jadi itu sebabnya headline itu memiliki tulisan-tulisan yang besar, dibuat dengan sedemikian rupa cara penulisannya, seninya ada, bagaimana cara membuat clickbait. Clickbait itu orang ingin membaca setelah dia buat judulnya seperti itu. Oke, itu hebatnya bagian headline itu. Yang berisi tentang nanti judulnya atau temanya kira-kira. Selanjutnya headline itu nanti dibantu oleh intro atau kicker namanya. Nah, jadi dengan adanya intro atau kicker itu nanti itu adalah pembawa cerita. Jadi ada prolognya, ada kisahnya dulu ya, disampaikan dulu dari awal seperti apa gitu ya. Nah, sehingga orang tuh makin tertarik dia. Jadi sudah ada di headline berita utama, disebutkanlah kisah awal backgroundnya sedikit dulu, intronya ya, pendahuluannya apa sih sebenarnya yang ingin dia bahas di dalam artikel ini. Kira seperti itulah intinya. Dan biasanya penulisan intro ini juga membuat para pembaca itu dibuat ingin untuk membaca ya. Jadi penyusunan kalimatnya itu harus kita buat para pembaca itu ingin membacanya. Harus kita pintar kata dalam menulisnya ya, karena ini akan mempengaruhi daya beli nanti pada bulan selanjutnya gitu ya. Oke. Selanjutnya ada image caption. Nah, ini tampilan-tampilan gambar. Ini seringkali kalau kita majalah ya seperti inilah ya. Gambar-gambarnya disusun dengan menarik gitu ya. Ada misalnya nanti ya warna-warna yang bagus. Mungkin para artis kah nanti foto-fotonya itu standar lah. Jadi gambar-gambar ini nanti akan kadang-kadang dia juga bisa menambah dari inti cerita tadi, atau memang membahas dari artis itu sendiri gitu ya. Nah, kadang-kadang memang gambar pemandangan ataupun gambar iklan tersendiri ya. Jadi ada begitu banyak fungsi dari gambar yang ditampilkan oleh majalah itu sendiri. Biasanya iklan juga ada di sana gitu ya. Itu namanya image caption. Jadi ada gambar-gambar yang ditampilkan dengan full color nantinya. Selanjutnya ada byline. Nah, untuk byline pada baris bawah ini itu juga penghormatan ataupun hampir mirip dengan kredit juga ya, tapi pada orang-orang yang terlibat di dalam dari pembuatan berita itu sendiri ya. Misalnya kita mungkin mendapatkan informasi dari siapa gitu ya, maka kita tuliskanlah namanya. Nah, jadi untuk menghargai bahwasanya berita ini sumbernya dari siapa, kira seperti itulah byline-nya ya. Nah, ini penting juga bahwasanya dengan adanya sumber seperti ini, maka apa yang kita ceritakan pada bagian isi dari majalah ini atau tulisan kita itu dapat dipercaya oleh orang, bahwasanya memang kita tidak mengada-ngada dengan apa yang kita sampaikan. Nah, jadi gitu ya. Jadi kita tuliskanlah penulis kita dan siapa sih orang-orang yang terlibat di dalamnya itu ya, supaya para pembaca kita itu memang yakin dengan apa yang kita tulis pada bagian cerita kita atau artikel kita. Selanjutnya ada subhead ya. Subhead itu lebih kepada kepala judul pada setiap paragraf ataupun part-part yang penting ya. Jadi susup tema seperti itu fungsinya apa? Untuk menjelaskan poin-poin apa yang akan disampaikan pada setiap penjelasan, kira-kira seperti itu. Misalnya ada banyak paragraf, poin-poinnya apa sih dari judul tadi, apa sih judul-judul kecil yang akan dia bahas pada poin selanjutnya. Kira seperti itulah nanti subhead ya. Subheadnya ini juga memiliki tulisan yang lebih besar daripada tulisan dari isinya ya, karena itu menandakan pentingnya poin-poin yang ingin disampaikan dari si penulis gitu ya, ataupun berita yang ditulis di majalah seperti ini. Ada begitu banyak subhead, itu penting. Jadi ketika kita menulis itu pastikanlah
subheadnya ada, jelas ya. Jadi orang pun membaca jadi enak dia poin-poin apa sih sebenarnya yang ingin kita tawarkan dalam judul atau topik yang kita tulis seperti itu. Selanjutnya ada body copy ya. Body copy ini lebih kepada isi cerita atau isi dari artikel kita. Tulislah berita kita itu dengan sesuai ejaan yang benar, yang berterima dengan dunia jurnalistik ya. Ikutilah aturan-aturan penulisan dalam dunia jurnalistik juga, etikanya, aturannya harus kita pahami, bagaimana seninya nanti itu kita sesuaikan dengan majalah yang kita tempati ya, karena setiap majalah itu punya seni ataupun aturan tertentu, aturan khusus yang mereka terapkan dalam penulisannya. Itu yang harus kita pahami, karena setiap majalah ataupun media itu memiliki ciri khusus, dia tidak sama antara satu dan lain. Walaupun memang secara umum sama, tetapi ada perbedaan-perbedaan yang menjadi penciri dari media massa tersebut. Oke, itu namanya body. Jadi dalam body itu kita bercerita tentang seluruh isi dari apa yang ingin kita sampaikan pada cerita kita atau pada artikel kita. Selanjutnya ada istilahnya pull quote. Nah, untuk pull quote ini lebih kepada pesan yang ingin sebenarnya kita tampilkan ya. Nah, yang ingin kita tampilkan, ingin pembaca itu, inilah sebenarnya inti dari permasalahannya itu. Itu namanya pull quote. Jadi quotation yang ditarik ya namanya. Tapi jadi kutipan-kutipan yang ditarik. Artinya apa? Si penulis ingin sebenarnya menyampaikan kepada pembaca, inilah yang harus dia baca. Nah, inilah yang harus mereka pertimbangkan dia. Jadi pull quote ini memang sengaja dia dibedakan tulisannya dan bentuknya, dengan harapan orang langsung mendapatkan poinnya. Jadi bagi orang yang malas membaca berita dari awal sampai akhir itu, mereka akan melihat intinya apa. Oh, ini saja mungkin intinya. Jadi para pembaca itu langsung kepada poin tersebut ya. Itu disebut dengan pull quote. Selanjutnya yang terakhir adalah folio. Nah, folio itu lebih kepada halaman. Nah, jadi halamannya itu nanti kita bisa melihat pada table of content-nya, halaman berapa nanti yang membahas tentang berita itu. Jadi dengan adanya halaman-halaman itu, para pembaca itu dituntun supaya tahu nanti pada topik mana yang ingin mereka baca, dan juga memudahkan para pembaca itu untuk mencari berita yang mereka sukai ya. Itulah kira-kira elemen dari atau komponen dari majalah. Kita masuk pada topik kita yang terakhir. Nah, jadi inilah pentingnya. Kenapa sih orang-orang itu membaca majalah? Ini mungkin menjadi tolak ukur atau pertimbangan bagi kita ketika kita menulis di majalah ya. Yang pertama itu adalah magazine are actively purchased. Artinya apa? Jual beli majalah ataupun oplah majalah ini sungguh sangat laris gitu ya. Jadi majalah ini walaupun mereka terbit periodik, ada kurun waktu tertentu, tapi mereka memang sudah memiliki customer yang fix. Jadi gitu, pastikanlah ketika kita menulis di majalah gitu ya, apalagi majalah-majalah yang bagus, nanti tentu saja nanti bayaran kita akan beda dengan di koran ya, karena memang terbit, memang dipilih ya, karena memang disesuaikan dengan tema dari majalah itu sendiri ya. Kalaulah kita memang sudah bisa menjadi penulis di majalah, maka itu sungguh sangat bagus ya. Perhatikanlah tata tulis ataupun keinginan dari publishernya seperti apa gitu ya. Selanjutnya yang kedua, magazine are technology proof. Jadi dalam pembuatan berita atau majalah itu usahakan nanti bahwasanya kita tuh memang memiliki kemampuan untuk menulis itu dengan baik, yang disertai dengan kualitas
penulisan. Kenapa? Nanti karena tulisan-tulisan kita itu nanti akan digabungkan dengan iklan gitu ya, digabungkan dengan ilustrasi gitu ya. Maka berita kita itu haruslah yang update, yang baik, yang terbaik. Nah, karena nanti orang itu kan satu kali terbit saja, biasa periodik ya. Berbeda dengan koran yang hampir tiap hari cepat dia beritanya itu hilang. Tapi kalau dia di majalah, oke, itu beda, dia orang akan menunggu untuk setiap bulannya atau setiap periodiknya gitu ya. Jadi teknologi itu penting kita sangat dibutuhkan ya. Itu nanti kita bekerjasama dengan bagian layout atau desainnya. Selanjutnya adalah creativity of medium. Nah, kreativitas dari alat, berbagai macam berita, medianya seperti apa, itu nanti kalau majalah itu banyak sekali ya, itu lebih komplit dia dari koran ya. Di sana ada begitu banyak tampilan-tampilan yang memang disuguhkan kepada para pembacanya gitu ya. Lebih komplit dia beritanya, lebih banyak tema-tema yang ditawarkan kepada para pembaca itu sendiri ya. Selanjutnya add value. Jadi ada iklan-iklan yang memang memiliki nilai tambah. Iklannya banyak-banyak biasanya itu di di majalah, karena memang itulah pendapatan juga dari majalah itu sendiri ya. Jadi kalau kita memang bekerja pada dunia iklan ya, nanti bisa kita tulis sana ya, tawarkan gitu ya. Atau bahkan kalau kita sendiri yang membuat iklan itu, biasanya di majalah itu lebih banyak bisa ditawarkan di sana. Kalau di di koran itu mungkin agak terbatas, tapi kalau di majalah itu bisa banyak kita tawarkan di sana, dan harganya tentu berbeda daripada yang di koran ya. Selanjutnya magazine for brand extension. Jadi majalah itu juga untuk pengembangan dari berbagai macam merek ya. Jadi tidak salah lah orang banyak mengiklankan produk-produk mereka di majalah, karena biasanya majalah itu lebih diperuntukkan kepada, kalau kita lihat dari pembacanya itu biasanya dari menengah sampai ke atas ya, karena memang harga dari majalah ini lumayan mahal. Jadi biasanya yang produk produk yang terkenal itu mereka membuat iklan di sana dengan harapan nanti iklan-iklan yang dibaca ataupun dilihat oleh pembaca itu bisa berhubungan dengan iklan tersebut tadi ya. Oke. Selanjutnya yang keenam, magazine offer engagement. Jadi magazine atau majalah itu juga menawarkan ketergantungan. Jadi ada momen-momen ataupun bagian-bagian yang membuat kita akan menunggu lagi untuk periode selanjutnya gitu ya. Bisa saja nanti itu cerita bersambung atau misalnya kisah-kisah yang lain gitu ya. Tergantung dari majalah itu sendiri. Jadi ada biasanya kalau sudah sekali kita beli majalah itu rasanya kita akan beli lagi. Karena apa? Karena mereka memang menawarkan engagement, ada rasa ketergantungan pada poin-poin yang kita baca. Jadi ada keberlanjutan kisahnya kah, atau ceritanya kah, atau infotainmentnya kah, ataupun informasi teknologi atau sebagainya yang mereka coba tawarkan kepada kita. Ya, dan tata cara penulisannya pun membuat kita itu menjadi tertarik untuk membaca atau menginginkan lagi untuk periode selanjutnya gitu ya. Jadi engagement, ketertarikan atau ketergantungan antara pembaca dengan majalah itu selalu ada untuk setiap momennya itu atau setiap periodenya itu. Dan yang terakhir, magazine of reach. Jadi jangkauan dari majalah itu lumayan jauh juga ya, sifatnya lebih kepada nasional ya. Dan juga ada majalah itu memang dikhususkan kepada orang-orang tertentu gitu ya. Jadi majalah itu misalnya majalah game, jadi nanti anak-anak lah nanti gitu ya. Misalnya majalah tentang tumbuhan-tumbuhan ataupun binatang, maka itu pula viewernya nanti. Jadi memang mereka tuh memiliki
kategori atau kelompok-kelompok tertentu yang mereka tuju, dan biasanya itu sungguh sangat ditunggu oleh para pembacanya seperti itu. Jadi ketika kita ingin menulis misalnya di majalah, maka kita harus memastikan bahwasanya ada kualitas yang lebih ya yang ingin kita sampaikan atau kita jaga di dalam sebuah berita. Nah, gitu ya. Formatnya pun berbeda dengan yang lain. Jadi dengan media Quran, jadi tampilannya pun berbeda, itu lebih berwarna. Jadi sehingga ketika orang membaca berita kita, itu dia menjadi menarik. Dan satu hal yang pasti, ketika kita diterima menjadi, atau artikel kita diterima di sebuah majalah, maka itu harganya lumayan mahal. Dan kenapa? Karena terbitnya itu memang periodik, dan juga memang kualitas penyaringan dari pemberitaannya itu lumayan sungguh sangat ketat ya. Oke, itulah kira-kira tentang dunia majalah. Silakan bagi rekan-rekan kalau yang ingin mencoba menulis, silakan ikut saja. Ada begitu banyak majalah yang ada di Indonesia ataupun luar negeri. Silakan kalau tertarik ingin menulis ya. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.